Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang pada malam hari ini masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sama-sama menimba ilmu agama. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jamaah salat maghrib, a'azanallahu wa iyyakum. Minggu lalu kita sudah bahas tentang beriman kepada para rasul. Sekarang kita akan bahas tentang al-imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Yaumul akhir merupakan hari di mana tidak ada lagi kehidupan kecuali kehidupan yang kekal dan abadi. Ya, karena di hari akhir ini atau di hari kiamat ini tidak ada lagi namanya kehidupan seperti kehidupan di dunia. Yaumul akhir, ya, para ulama menyebut nama-nama hari kiamat. Selain yaumul akhir, ada yang menyebut yaumul qiyamah, hari kiamat. Ada juga yang menyebut as-sa'ah. As-sa'ah itu artinya juga hari kiamat. Ada juga yang mengatakan yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumul jaza, hari pembalasan. Ya. Jadi hari-hari kiamat ini memiliki beberapa nama, ya, yang diyakini oleh para ulama. Kemudian beriman kepada hari akhir merupakan perkara yang wajib, bahkan hukumnya wajib, dan hukumnya atau kedudukannya dalam agama merupakan salah satu di antara rukun iman. Rukun iman, ya, yang kelima. Setelah beriman kepada para rasul, kita diwajibkan untuk beriman kepada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala sering menggandengkan antara iman kepada Allah dengan al-iman kepada hari kiamat. Di antara dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu."
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Sampai 3 kali Rasulullah mengulang, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Hendaklah dia muliakan tetangganya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia sambung silaturahim. Jadi Allah banyak sekali yang menggandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Selain disebutkan dalam hadis Rasulullah, dalam Al-Quran juga Allah sebutkan ya banyak ya tentang masalah iman kepada hari akhir. Karena barang siapa yang tidak beriman kepada hari akhir, dia tidak mungkin akan beriman kepada Allah. Hari akhir saja tidak dia imani, apalagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir, dia biasanya tidak mau beramal. Ya, karena dia menyangka bahwa hidup di dunia ini selamanya dan tidak ada hari akhir. Ya. Seseorang yang tidak beriman kepada hari akhir, dia tidak akan beramal kecuali dia akan mengharapkan kenikmatan di hari akhir dan takut terhadap adab di hari akhir. Dia tidak mengimani hari kiamat, ya. Akhirnya seseorang tidak mau beramal di dunia. Ya, padahal disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri bahwa di hari kiamat nanti seseorang sudah tidak bisa beramal ibadah lagi, karena di hari kiamat itu hanya menunggu hari hisab. Apa kata Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala? "Ala inna dunya mudbirah wa inna darul akhirah muqbilatun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Al-yawmu amalun wala hisab wa gadan hisabun wala amal." Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu akan kita tinggalkan, akan pergi begitu saja. Adapun kehidupan akhirat, kehidupan yang akan datang, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kalian pengikut-pengikut akhirat dan jangan menjadi pengikut-pengikut dunia. Karena pada hari ini, kata Hasan Al-Basri, kita hanya bisa beramal dan tidak ada hari hisab. Di dunia tidak ada hari hisab. Adapun di hari esok, hari akhir, kita tinggal nunggu hari perhitungan dan sudah tidak ada lagi yang namanya amalan. Amalan sholat, ya, amalan puasa, haji itu sudah tidak ada lagi di hari kiamat. Tinggal menunggu hari perhitungan. Makanya hari kiamat disebut juga dengan yaumul hisab, yaitu hari perhitungan. Kemudian disebut hari akhir atau hari kiamat karena pada hari itu tidak ada hari lagi setelahnya. Berarti kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi dan kekal. Tidak ada lagi namanya kehidupan yang lain. Allah katakan dalam Al-Quran, "Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Akan tetapi kalian malah mementingkan kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Berarti kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi dan tidak ada hari lagi setelahnya. Kemudian pada saat itu merupakan tahapan yang terakhir, yang mana ketika manusia di dunia dia mengalami masa-masa kehidupan. Ada masa kecil, ya, yang disebut dengan at-tufulah, masa kanak-kanak. Ada ar-rajulah, masa muda. Ada as-syuyukhah, masa tua. Itu kehidupan di dunia.
Adapun di akhirat nanti, ya, semuanya akan kembali menjadi muda. Yang dulunya tua, di akhirat semuanya sama. Tingginya sama, tidak ada yang pendek, yang paling tinggi tidak ada, semua sama. Dan kembali menjadi muda. Ya. Kemudian keimanan yang benar terhadap hari akhir ini mencakup 3 hal. Seseorang yang mengaku beriman kepada hari akhir atau hari kiamat mencakup 3 hal pokok. Yang pertama adalah mengimani adanya hari kebangkitan atau yaumul ba'ats. Ya. Jadi siapapun yang mengimani hari kiamat, wajib bagi dia untuk mengimani hari kebangkitan. Kemudian yang kedua, mengimani adanya hisab. Mengimani adanya hari perhitungan dan al-jaza, hari pembalasan. Kemudian yang ketiga, dia harus mengimani tentang surga dan neraka. Ya. Karena di hari kiamatlah seseorang akan menjumpai yang namanya surga dan neraka. Ya. Kemudian termasuk juga keimanan kepada hari akhir. Ketika seseorang mengimani segala peristiwa yang akan terjadi setelah kematian. Misalkan adanya fitnah kubur atau azab kubur. Ya. Kemudian dia akan mengalami yang namanya nikmat kubur. Sebelum manusia dibangkitkan di hari kiamat, maka dia akan disiksa dulu di alam kubur. Ya. Ada yang disebut dengan hayatud dunia, yaitu kehidupan dunia. Ada hayatun barzakhiyah, kehidupan di alam barzakh. Ada darul akhirah, kehidupan di hari kiamat. Ya, dan di hari kiamatlah seseorang ya akan melihat amalan-amalan yang pernah dia perbuat di dunia. Adapun di alam kubur, seseorang itu akan disiksa dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal dunia, maka telah tegak kiamatnya. Maksudnya dia sudah mengalami yang namanya kiamat kecil, mengalami hari kiamat. Ketika dia disiksa di alam kubur sebelum dibangkitkan nanti di hari kiamat. Kemudian mengimani adanya hari kebangkitan atau yaumul ba'ats, yaitu hari dihidupkannya manusia yang sudah mati ketika ditiupkan sangkakala yang kedua. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Pada tiupan yang pertama, dunia akan hancur. Tiupan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan ya orang-orang yang berada di kubur, yang disebut dengan yaumul ba'ats. Kemudian manusia akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki. Kemudian telanjang tanpa pakaian dan dalam keadaan tidak disunat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sabdanya, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan gullan buhman. Manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak pakai sandal, telanjang kaki. Dalam keadaan tanpa baju, dalam keadaan belum disunat, dan dalam keadaan tidak bawa apa-apa. Buhman, harta enggak akan dia bawa. Yang hanya dia bawa hanyalah amal perbuatan dia. Nah, dalil ini menunjukkan bahwa adanya hari kiamat. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa kiamat itu pasti ada. Ya.
Kemudian disebutkan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 104, "Yauma natwis samaa ka tayyis sijilli lil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Yaitu pada hari kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas. Jadi langit itu Pak digulung persis kayak orang gulung kertas, gimana itu? Ya. Kemudian Allah katakan, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Ini juga merupakan dalil bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Kemudian hari kebangkitan merupakan kebenaran yang sudah pasti, ditetapkan di dalam Al-Quran, dalam hadis dan ijma' ulama bahwa hari kebangkitan atau hari kiamat itu pasti terjadi. Allah katakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 15 sampai 16, "Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Siapapun itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ya. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Ya. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an sudah jelas tentang terjadinya hari kiamat. Dalam hadis sudah disebutkan bahwa hari kiamat pasti terjadi. Kemudian ijma'ul muslimin, pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa hari kiamat pasti terjadi. Ya. Karena ada orang-orang yang mengingkari terjadinya hari kiamat. Seperti orang-orang Syiah. Dia meyakini bahwa ya tidak akan terjadi hari kiamat. Bahkan dia mengatakan imam mereka yang 12 akan kembali lagi hidup di dunia. Dia mengingkari adanya hari kiamat. Makanya orang-orang Syiah ya tidak bisa dikatakan sebagai seorang muslim. Kenapa? Hari kiamat dia ingkari. Kemudian sahabat Nabi mereka kafirkan. Ya. Ini orang-orang Syiah. Maka tidak boleh seseorang mengatakan bahwa Syiah itu orang muslim. Ya. Memang dahulu ada namanya Syiah Zaidiyah. Ini orang Syiah yang mendekati sunnah. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada Syiah Zaidiyah. Sekarang kebanyakan Syiah itu ya ajarannya tersesat. Seperti Syiah Rafidhah, ada Syiah Fatimiyah, ada Syiah Qaramithah. Banyak sekali Syiah ini alirannya. Ya. Ada Isna Asyariyah, ada Imamiyah, banyak. Jadi orang-orang Syiah ini mengingkari adanya hari kebangkitan atau hari kiamat. Kemudian yang kedua, setelah seseorang mengimani tentang hari kebangkitan, dia wajib mengimani adanya hari perhitungan dan pembalasan. Ya, mengimani hari perhitungan dan hari pembalasan. Jadi seluruh amal perbuatan manusia akan dihisab dan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum." Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Dan kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Ini dalil yang menunjukkan bahwa adanya hari hisab. Ya. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 47, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Kami akan memasang timbangan yang tepat, timbangan keadilan pada hari kiamat. Maka tiadalah dirigukan seseorang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan amalan itu. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan.
Jadi berapapun amalan yang kita perbuat di muka bumi ini, di hari kiamat nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Dalam surah Az-Zalzalah Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun sebiji sawi zarrah, ya, atau sebiji jagung, maka ia akan melihat amal perbuatan itu. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amalan keburukan, dia akan melihat amal keburukan itu. Bahkan dalam hadis juga disebutkan, hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun fa in amilaha kutibat lahu 'ashran wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'a fa in 'amilaha ya kutibat sayyi'atun wahidah." Barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan lalu dia mengerjakan kebaikan itu, maka Allah telah menulisnya 10 sampai 700 kebaikan. Allah akan balas di akhirat nanti. Bahkan sampai kelipatan yang lebih banyak lagi, kata Rasulullah. Sedangkan barang siapa yang berniat melakukan keburukan lalu dia mengerjakan keburukan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan satu keburukan. Ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pokok yang ketiga, ketika seorang mengaku beriman kepada hari kiamat, dia wajib mengimani adanya surga dan neraka. Ya. Jadi keduanya ini merupakan tempat kembali yang abadi bagi makhluk. Surga dan neraka itu merupakan tempat yang kekal. Jadi kalau ada orang mengatakan surga dan neraka tidak kekal, ini pemikiran yang perlu diluruskan. Karena ada mengatakan, oh surga dan neraka enggak kekal katanya. Yang kekal itu hanyalah Allah. Dia pakai dalil ayat Al-Quran. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga mengatakan kullu syai'in halikun ila wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali Allah. Nah, berarti surga dan neraka enggak kekal katanya. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan dalam Al-Qur'an, misalkan nih, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kemudian di situ dikatakan khalidina fiha abada. Berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka itu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Berarti surga dan neraka kekal. Nah, bagaimana kekekalan surga dan neraka? Itu kehendak Allah. Tahta masyiatillah. Ya, kalau Allah berkehendak itu kekal, itu kehendak Allah. Ya, kita cukup mengimani bahwa surga dan neraka itu kekal dan abadi. Ya, surga merupakan kampung kenikmatan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Ya, sedangkan neraka adalah tempat yang penuh dengan azab yang dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Infitor ayat 13 sampai 14. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, mereka benar-benar dalam surga yang penuh kenikmatan. Bahkan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di surga, seakan-akan seseorang tidak pernah melihat kenikmatan itu dengan matanya, tidak pernah terdengar oleh telinganya. Disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, di dalam hadis qudsinya, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at
wala khatara ala qalbi bashar. Aku akan siapkan bagi orang-orang saleh, orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat kebaikan, surga yang kenikmatannya tidak pernah terlihat oleh mata. Walaupun nikmat di dunia, ya, nggak pernah kita lihat kenikmatan, ya, yang di surga tidak seperti kenikmatan di dunia. Ya. Kemudian tidak pernah terlintas atau tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, dan tidak pernah terbesit di dalam hati manusia, karena saking nikmatnya surga Allah siapkan bagi orang-orang saleh. Kemudian, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka jahanam. Bagi orang-orang kafir, dia akan kekal dalam neraka jahanam. Maka orang muslim bersyukur jadi orang muslim. Allah akan masukkan orang-orang muslim ke dalam surganya Allah, walaupun dimasukkan ke dalam neraka lebih dahulu. Adapun orang-orang kafir selamanya masuk neraka, tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dunia, ya, diberikan surga sama Allah. Dalam hadis disebutkan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia merupakan penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Tapi di akhirat orang kafir enggak akan mendapatkan surga. Nah, bagi orang-orang beriman yang hidupnya di dunia, dia selalu berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di surga nanti Allah Subhanahu wa taala akan bukakan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian berkaitan dengan surga dan neraka, ada beberapa hal penting yang merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yang membedakannya dengan Ahlul Bidah. Ahlussunnah wal Jamaah akan meyakini bahwa surga dan neraka benar adanya. Bahkan keberadaan surga dan neraka, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Neraka akan disediakan bagi musuh-musuh Allah, sedangkan surga akan dijanjikan bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebutan tentang surga dan neraka di dalam Al-Quran dan Sunnah ini sangatlah banyak. Di dalam Al-Quran banyak Allah menyebutkan tentang masalah surga dan neraka. Misalkan nih, Allah katakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard. Arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Ya. Sebelum ayat ini juga Allah katakan tentang masalah neraka. Allah katakan wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Dan takutlah kepada neraka, atau jagalah dirimu dari neraka, allati uiddat lil kafirin, yang disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Ini jelas dalilnya bahwa surga dan neraka itu benar adanya. Kemudian terkadang juga disebutkan tentang masalah kondisi penduduk surga dan neraka. Terkadang disebutkan di situ tentang janji kenikmatan surga, dan disebutkan juga tentang adab di neraka. Atau terkadang juga disebutkan masalah dorongan agar seseorang bersemangat untuk meraih surga dan ancaman dari neraka. Seperti yang saya sebutkan tadi dalilnya, bersegeralah kalian kepada Tuhan kalian dan kepada surga. Ini terdapat anjuran memotivasi kita untuk selalu bersegera menuju surganya Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah juga banyak menyebutkan tentang masalah surga dan neraka. Ya. Di dalam perkataan-perkataan ulama juga menyebutkan tentang masalah surga dan neraka. Kemudian yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat
bahwa surga dan neraka merupakan makhluk Allah yang telah ada, ya, merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang selain Allah itu termasuk makhluk Allah, disebut dengan alam. Ya. Ada alam nyata, ada alam gaib, alam dunia, ada alam akhirat. Adapun orang-orang yang pemahamannya menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seperti keyakinan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah yang lebih mengedepankan akal mereka. Mereka itu mengatakan bahwa surga dan neraka itu tidak kekal katanya. Ya. Padahal sudah jelas-jelas ayatnya bahwa surga dan neraka kekal. Kemudian perkara yang ketiga, penciptaan surga dan neraka sebelum penciptaan makhluk. Ya. Ini menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, menciptakan manusia. Dalilnya dalam surah Al-A'raf ayat 19. Allah katakan, "Wa ya Adamaskun," ya, atau "Ya Adamuskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, bertempat tinggallah kalian dan istrimu atau istri kalian di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini," yaitu buah khuldi, "lalu menjadilah kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim." Ya, ini menunjukkan dalil bahwa surga sudah diciptakan oleh Allah lebih dahulu daripada manusia. Ya. Kemudian surga itu ada setelah ditiupkannya ruh pada diri Adam. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa surga sudah ada sebelum penciptaan Adam. Ya. Kemudian yang keempat, Ahlussunnah wal Jamaah akan meyakini bahwa surga dan neraka sudah ditentukan siapakah yang akan menjadi penghuninya. Ya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 179. "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall." Ya. Kata Allah, dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka jahanam atau isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Ada di antara mereka punya akal, ya, mereka tidak gunakan akalnya dengan baik. Punya hati tidak digunakan dengan baik. Kemudian punya pendengaran tidak digunakan dengan baik. Punya penglihatan tidak digunakan dengan baik. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ya. Kemudian dalam hadis juga disebutkan dari Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqa lil jannati ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim wa khalaqa lin nari ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan mereka sebagai penghuninya. Kemudian mereka masih dalam tulang sulbi bapak-bapak mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan para penghuni neraka. Allah telah menentukan mereka sebagai penghuninya padahal mereka masih dalam tulang sulbi bapak-bapak mereka. Jadi ketika manusia berada di alam rahim ibunya, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia termasuk orang celaka atau orang
yang bahagia. Allah sudah tentukan ya nasib para hambanya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Ahlussunnah akan meyakini bahwa surga dan neraka kekal abadi. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majdud. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, perhatikan, mereka kekal di dalamnya. Kemudian mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Jadi banyak sekali dalil ya yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu kekal. Kemudian masalah keyakinan tentang surga dan neraka ini disebutkan di dalam perkataan yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ada sebuah kitab, yaitu kitab Syarah Aqidah Thahawiyah. Ya, pengarangnya Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau pernah mengatakan dalam kitab At-Tahawiyah ini, wal jannatu wan naru makhluqatan la taftaniyani abada wa la tabidan fa inna Allah ta'ala khalaqal jannata wan nara fa innal khalqa atau qabla al khalqi wa khalaqa lahuma ahla. Surga dan neraka merupakan dua makhluk yang tidak akan binasa. Berarti surga dan neraka kekal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan keduanya sebelum menciptakan makhluk lainnya, dan Allah juga telah menentukan siapakah penghuni surga dan neraka. Ya. Jadi ini juga merupakan dalil bahwa surga dan neraka itu merupakan makhluk Allah yang kekal. Namun kekekalan surga dan neraka ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang mengimani hari akhir, selain dia wajib mengimani tentang masalah hari hisab, hari perhitungan, hari pembalasan, kemudian hari kebangkitan, kemudian hari di mana manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Maka seseorang juga harus mengimani tentang yang namanya fitnah, adab dan nikmat kubur. Karena ada kelompok-kelompok yang mengingkari adanya fitnah kubur atau adab kubur. Padahal ketika kita berdoa, Pak, itu sudah jelas dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk mohon perlindungan dari Allah dari fitnah kubur. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Ya, ini jelas bahwa fitnah kubur itu benar adanya. Ya. Dalam dalil atau dalam hadis, ya, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia itu ketika di alam kubur, ya, akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan akan ditanya ditanya 3 perkara. Man rabbuka, siapa nama Tuhanmu? Ma nabiyuka, siapa nama nabimu? Kemudian ma dinuka, apa agamamu? Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah akan gampang menjawab. Man rabbuka, dia akan menjawab Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Ma nabiyuka, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma dinuka, dinil Islam, agamaku adalah Islam. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di alam kubur ketika ditanya marrobuka, mereka akan mengatakan ha ha ha. Ibarat itu bukan ha tertawa, tapi dalam keadaan takut. Disebutkan dalam riwayat, mereka mengatakan ha saking takutnya. Mereka enggak tahu, Pak, pertanyaan SD ditanya enggak tahu.
Walaupun di dunia gampang kita jawab, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Islam. Tapi di alam kubur gak bisa jawab. Ini tergantung amal perbuatan. Ya, ini jelas dalil yang menunjukkan bahwa fitnah kubur itu benar adanya. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran, di dalam surah Al-An'am ayat 93. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Alangkah dahsyatnya sekiranya kalian melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut. Bagaimana ketika malaikat Israel datang menghampirinya kemudian mencabut nyawanya. Ada orang-orang yang dicabut nyawanya dengan pelan. Dalam surah An-Nazi'at disebutkan, wan nazi'ati ghurqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa. Ada malaikat yang mencabut nyawa dengan secara halus, pelan-pelan dicabut, Pak. Ada juga malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir seperti mencabut seperti melepaskan busur panah. Kita narik busur panah kemudian dilepaskan. Seperti itu, Pak. Orang akan dicabut nyawanya. Bagaimana orang menarik busur panah, Pak? Kemudian ada panahnya, seperti itulah nanti akan dicabut sekeras-kerasnya. Ya, jadi tergantung amal perbuatannya. Ya. Kalau orang-orang kafir sudah jelas sakaratul mautnya seperti itu. Ya, ditarik sekencang-kencangnya. Bahkan disebutkan dalam ayat ini, tatkala orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawamu. Secara paksa dikeluarkan. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Di hari ini kamu akan dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ya. Kemudian dalil tentang adanya siksa kubur adalah tentang kisah pertanyaan malaikat di alam kubur. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ada malaikat Munkar dan Nakir bertanya tentang masalah Tuhan, masalah agama, akan bertanya tentang masalah nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kata-kata yang mantap, sehingga orang-orang beriman akan dengan mudahnya menjawab. Adapun orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, ya, Allah akan jadikan lisannya sulit untuk menjawab. Ya. Jamaah salat maghrib yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari iman kepada hari kiamat yaitu, pertama, kita akan merasa senang dan bersemangat di dalam melakukan ketaatan dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ini pada yang pertama. Siapapun orang-orang yang mengimani tentang adanya hari kiamat, maka dia akan terus bersemangat untuk melakukan ketaatan. Di masa hidupnya dia akan selalu mengingat bahwa dirinya akan meninggal dunia. Akhirnya dia selalu bertaubat kepada Allah. Al-Imam Ad-Daqqaq pernah mengatakan, man aktsara min dzikril mauti ukrima bisalasah. Barang siapa yang selalu ingat kematian, dia akan melakukan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah, akan segera bertaubat kepada Allah. Yang kedua, nasyatul ibadah, akan selalu semangat ibadah. Kemudian wa qana'atul qalb, hatinya akan selalu merasa puas terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya. Sebaliknya, waman nasyal mauta uqiba bisalasah, barang siapa yang lupa sama yang namanya kematian, enggak pernah ingat hari akhir, enggak pernah ingat mati, akan dihukum dengan 3 perkara. Pertama, taswifut taubah, suka nunda-nunda taubat. Yang kedua, kaslun fil ibadah, malas untuk beribadah.
Yang ketiga, wa adamur ridha bil kafaf, tidak pernah ridha terhadap rizki yang cukup, enggak pernah dia puas. Ya. Jadi siapapun orang-orang yang ingat mati, ingat akhirat, maka dia akan terus bersemangat di dalam melakukan ketaatan karena dia betul-betul mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Berikutnya, seseorang akan merasa takut ketika melakukan kemaksiatan dan tidak suka kembali kepada kemaksiatan karena dia khawatir akan mendapatkan siksa di hari kiamat. Berikutnya, ini sebagai hiburan bagi orang-orang yang beriman terhadap apa yang tidak mereka dapatkan di dunia dengan mengharapkan kenikmatan dan pahala di akhirat. Jadi Allah kabarkan tentang surga, tentang kenikmatan surga. Jadi orang itu akan bersemangat. Ini sebagai hiburan bagi orang beriman. Akhirnya dia bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya gimana enggak semangat Pak, karena di surga itu akan disiapkan semuanya. Bidadari dikasih. Bahkan ketika seseorang berjumpa dengan bidadari Pak, tidak akan pernah bosan dekat dengan bidadari. Terus ketagihan. Beda dengan kita Pak, dengan istri kita mungkin ya sejam saja sudah enggak kuat gini Pak, sudah bosan. Sama bidadari bertahun-tahun dia tidak akan pernah bosan. Ini nikmat Pak. Ya. Jadi kalau lagi. Jangan curhat. Ya. Jadi seperti itu. Berikutnya, seseorang yang beriman kepada hari kiamat ini akan menjadikan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang akan meyakini bahwa dunia yang dia tempati merupakan persinggahan semata. Maka jangan jadikan dunia ini sebagai tempat segala-galanya atau sebagai tempat untuk mengumpulkan harta dunia, karena ujung-ujungnya kita akan meninggalkan harta kita. Terakhir, pesan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang bagi lil insan ay yaj'alal mal ka'annahu himarun yarkabuhu wa ka'annahu yaqdi fil khala'i hajatahu. Fakullu nasil yawma yaj'aluna al-mala yarkabuhum fayafutuhum khairun katsir. Seyogyanya bagi manusia menjadikan hartanya itu seakan-akan dia menunggangi seekor keledai. Jadi dia yang memanage hartanya itu. Untuk apa dia gunakan hartanya? Ya. Dan jadikanlah harta itu seakan-akan dia buang hajat di toilet. Jadi itulah harta kita yang sebenarnya Pak. Kita makan sate enak, ujung-ujung jadi kotoran. Makan apapun ya yang enak gitu kan, sama-sama jadi kotoran Pak. Ya, misalkan ada orang makan ubi sama makan sate, malah yang bauan satenya malahan ya, kotorannya bauan sate daripada ubi, singkong ya. Jadi itulah dunia. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan fahuwa atau fahada zuhud. Inilah yang disebut dengan zuhud, kata beliau. Akan tapi setiap manusia hari ini, kata beliau, banyak yang menjadikan harta mereka menunggangi mereka. Akhirnya mereka sibuk mikul harta atau bawa harta. Fayafutuhum khairun katsir. Lalu mereka ketinggalan kebaikan yang banyak. Karena sibuk mencari dunia, akhiratnya ketinggalan. Padahal Allah sudah katakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kebahagiaan akhirat dan jangan lupakan kebahagiaan di dunia. Jangan malah dibalik, cari dunia dulu baru akhirat. Akhirnya orang sibuk cari dunia, akhiratnya dilupakan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan. Iya. Insyaallah masalah keimanan terhadap hari akhir, surga neraka final ya, insyaallah kita yakini. Yang menjadi pertanyaan saya terkait keimanan tanda-tanda hari akhir. Beberapa bulan ke belakang ini bermunculan
kebetulan dua ustaz ya, Zulkifli Muhammad Ali dan juga Ahmad Baikuni. Di setiap kajian beliau selalu mengangkat tema tanda-tanda akhir zaman. Akhirnya beliau dijuluki Ustaz Akhir Zaman. Di sisi lain ada ustaz juga yang juga punya jamaah yang gak sedikit hati-hati ngikuti kajian. Itu cocok lobby lah. Kita sering mengikuti kajian beliau di Facebook, di YouTube juga. Kita juga meyakini, oh ya benar ada kajian seperti ini. Oh ya benar ada tanduk setan iblis itu di mana? Dekat Ka'bah lah, di jam itu. Oh ya benar ada kejadian nanti raja ini meninggal, anak-anaknya berantem lah seperti itu. Itu gimana saat kita meyakini tentang tanda-tanda akhir yang spesifik ya, sedangkan kita kan yang kami ketahui itu kan secara global lah, munculnya Isa Al-Masih, terbunuhnya Dajjal oleh Imam Mahdi seperti itu. Terus yang kedua masalah surga Ustaz. Kita tahunya Ustaz, surga itu ada tujuh tingkatan gitu ya saya. Nah ini tingkatan ini untuk orang yang beramal soleh pada level tertentu atau apa? Terus juga di tiap tingkatan ini apakah apa yang membedakan, apakah fasilitasnya ada AC atau enggak misalkan? Iya. Kira-kira apa yang membedakan dari tingkatan surga itu? Iya. Terima kasih. Ya pertama, ketika kita belajar ilmu agama, maka seorang itu harus selektif di dalam menimba ilmu agama. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala dan Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, inna hadzal ilmu dinun, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini merupakan agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka jangan mencari ilmu kepada orang-orang yang tidak menyampaikan qala Allah qala Rasul qala sahabah, bahkan dia menyampaikan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif ya. Untuk apa? Untuk mencari pembenaran. Maka ini penting bagi kita karena ini berkaitan tentang masalah agama kita, maka perlu selektif di dalam mencari ilmu agama. Kemudian ya masalah yang dipertanyakan tadi tentang masalah tanda-tanda hari kiamat. Dalam sebuah kitab yang berjudul Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat, ada Asyratus Sa'ah As-Sughra, ada Asyratus Sa'ah Al-Kubra. Ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Ya, di antaranya ya tanda-tanda kiamat kecil akan munculnya perzinahan. Perzinahan di mana-mana, kemudian akan muncul minuman keras dijual di mana-mana. Kemudian akan dicabutnya ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghilangkan nyawa para ulama. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yantazi'uhu minal ibad innallaha la yantazi'ul ilma atau la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta lam yubqi aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan fa abtau bi ghairi ilmin fadallu adallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkan ilmu begitu saja dari dada para hamba-hambanya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu dengan menghilangkan nyawa para ulama. Sudah banyak ulama-ulama yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk tanda-tanda kiamat. Sampai tidak tersisa ulama dan muncul manusia-manusia yang bodoh dijadikan sebagai pemimpin, akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Ini juga termasuk tanda-tanda kiamat. Kemudian akan munculnya laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Kemudian masjid-masjid dibuat megah tapi jamaahnya sepi. Ini juga tanda kiamat. Rasulullah katakan dalam sabdanya, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Kiamat itu dia akan terjadi sampai manusia berbangga-bangga dengan masjid sedangkan jamaahnya tidak ada. Ada enggak zaman sekarang? Ada. Jamaahnya masjidnya megah.
nggak ada yang sholat di situ Pak. Yang azan dia, qomat dia, imam juga dia. Satu paket pahalanya. Ya, ini tanda kiamat ini. Ya. Nah, baru nanti ada kiamat-kiamat besar seperti munculnya nanti Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, kemudian akan munculnya berbagai macam fitnah. Ya. Nah, adapun perkataan dua ustadz ini ya, seperti Ustadz Rahmat Baikuni kemudian Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, ya, walaupun dia ya mendakwahkan tentang tauhid juga ya, namun ada yang perlu kita garis bawahi, karena dua ustadz ini ya sering membawakan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu terkadang. Misalkan nih akan terjadi hari kiamat di bulan Ramadan katanya ya, buktinya belum terjadi. Ya, itu namanya ilmu cocok logi, dia mencocok-cocokkan. Ya, jadi namanya ilmu agama itu nggak bisa kita mencocok-cocokkan, apalagi ini menyangkut masalah hari kiamat, karena itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi saja ketika ditanya tentang hari kiamat, Rasulullah nggak jawab. Ditanya mata sa'ah, Rasulullah malah balik nanya, apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Jadi Rasulullah itu nggak langsung menjawab hari kiamat akan terjadi berapa tahun kemudian, akan terjadi nanti tahun 2020 misalkan. Bahkan diceritakan oleh dua ustadz ini, sudah ada katanya Imam Mahdi di Madinah. Ini semua kebohongan. Jadi orang-orang awam jadi nggak ngerti gitu kan, nggak paham jadinya dia. Hanya banyak yang terkena subhat di sini. Ya. Jadi intinya ya kita luruskan, kalau ada pemahaman yang kurang serak di hati kita, kita luruskan. Ya, kita itu harus berdalil ya dengan dalil-dalil yang sahih, tidak boleh berdalil dengan hadis-hadis yang palsu atau hadis-hadis dhaif seperti itu. Kemudian masalah yang kedua tentang apa tadi? Ya, wallahu a'lam, dalam hadis memang seperti itu, cuman kapan terjadinya itu kita nggak tahu. Dalam hadis disebutkan akan terjadi hari kiamat pada hari Jumat. Ya, cuman kapan itu kita nggak tahu. Seperti itu. Ya, masalah surga, ya memang surga itu banyak ada tingkatannya ya. Ada namanya surga Adan, ada surga Firdaus, ada juga surga Ar-Rayyan yang disiapkan bagi orang-orang yang berpuasa. Ya intinya surga itu ada tingkatan-tingkatannya, tergantung amalan seseorang. Nah kita ini berada di tingkatan yang mana kita nggak tahu. Intinya kita terus meningkatkan amal ibadah kita. Itu urusan Allah. Kita ditempatkan di surga yang mana. Jadi fasilitasnya ya tentu namanya surga itu kenikmatannya ya tergantung amalan seseorang. Ada berapa tingkatan-tingkatan. Surga Ar-Rayyan mungkin apa kenikmatannya di situ. Ya. Berbeda-beda tingkatannya. Ya, tergantung amalan seseorang. Ya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Padahal yang terjadi di luar sana, di Qatar dan sebagainya, imam itu dia ada, dia qomat, dia imam. Ya. Terima kasih. Ya seperti di Qatar ya, ada kan orang jadi imam itu satu paket, memang langsung digaji sama wizarah Auqaf, namanya wizarah Auqaf. Ya ibaratnya tuh imam-imam yang imam di situ, ibaratnya seperti pegawai negerinya di sana lah. Gitu. Jadi mereka sudah digaji. Ya walaupun mereka yang adzan, iqamah kemudian mereka jadi imam, tapi kan ada jamaahnya. Yang saya maksudkan di sini masjid besar, cuma dia yang sholat di situ. Itu maksudnya Pak. Kalau di Qatar itu jamaahnya banyak, cuman ini tugasnya memang sebagai muadzin, sebagai imam. Ya. Karena kita kan di sini kalau kita adzan, kita iqamah, kita
imam, ada di sana. Dia yang borong pahalanya. Ya husnuzon. Jadi yang saya maksudkan itu masjid besar tapi nggak ada yang sholat di situ atau cuma satu yang sholat gitu. Itu tanda-tanda kiamat itu Pak. Ya. Ada lagi yang bertanya? Cukup ya. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.